Halo sahabat Indrayana dimanapun Anda berada, welcome back to podcast Indrayana. Kali ini edisi spesial kita bahas tentang breast plastic surgery bersama dokter spesialis bedah plastik. Untuk itu kita perkenalkan, halo dokter. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Kori Hali, spesialis bedah plastik rekonstruksi estetik. Terima kasih dokter telah hadir. Kali ini kita bahas tentang khusus untuk bedah plastik, yaitu tentang breast plastic surgery. Banyak nih dokter yang mau minta podcast berhubungan dengan breast plastic surgery. Breast plastic surgery ini apa aja sih dok? Dan orang belum tahu gitu, orang awam belum tahu bagaimana dokter. Baik, kalau breast plastic surgery atau kita sebutnya augmentasi mame itu adalah operasi di mana kita membentuk, merubah ukuran maupun merubah komponen-komponen dari payudara agar sesuai dengan estetikanya atau proporsionalnya sesuai dengan keinginan pasien gitu ya. Tapi kalau awam taunya kan cuma dibesarkan, tapi tidak tahu komponen apa aja yang bisa kita rubah. Banyak sekali yang bisa kita rubah seperti putingnya, nipelnya, areola mamenya, ataupun bentuk dan ukuran dari payudara tersebut. Oke dokter, berarti breast plastic surgery ini bukan cuma memperbesar ya dokter, ada juga memperkecil, ada juga dia memperbaiki bentuk, dan komponen-komponen di dalamnya masih banyak ya dokter ya. Betul. Nah, yang selanjutnya indikasi untuk melakukan ini seperti apa dokter? Nah, sebelum kita bicara indikasi ya, tentunya ini siapa saja yang bisa melakukan operasi payudara ya. Iya dokter. Jadi ternyata memang bukan hanya wanita saja yang bisa melakukan. Laki-laki juga bisa ya dokter? Laki-laki juga bisa ya. Ada beberapa kondisi laki-laki seperti yang disebut dengan ginekomastia. Oh, iya. Ginekomastia itu pembesaran dari kelenjar payudara laki-laki yang disebabkan oleh hormon estrogen. Itu sehingga tidak cukup ya untuk dilakukan olahraga, tidak cukup dilakukan untuk liposuction, jadi harus diangkat kelenjar payudaranya. Oh iya dokter. Ya, itu jadi kita sebutnya dengan reduksi mame atau mastopexy. Oke dokter. Atau untuk laki-laki ya. Ternyata bukan hanya untuk perempuan ya dokter, untuk laki-laki saja bisa dengan kondisi khusus tertentu ya dokter ya. Betul. Nah yang selanjutnya dokter, para Indrayana yang di sana mau tahu nih dokter, sebenarnya bagaimana sih kondisi yang normal payudara yang seharusnya dimiliki oleh wanita ataupun laki-laki dokter? Baik. Kalau kondisi normal yang pria dulu ya, yang pria, jadi diharapkan kalau kondisi normal adalah kelenjar payudara tidak membesar, tidak berkembang, ya. Kemudian juga bentuk nipelnya juga tidak terlalu besar atau tidak terlalu panjang, itu yang normalnya ya. Dan juga posisinya juga sesuai dengan anatomi secara proporsional, yaitu di sekitar sela iga 4 ya, dan di daerah lateral, gitu ya. Nah kalau untuk yang wanita bentuknya firm ya, jadi bentuknya padat ya dokter. Kemudian juga posisi areola dan nipelnya juga ke arah depan, tidak ke bawah atau tidak ke samping ya. Kemudian juga setelah formnya kita lihat ada bentuknya, dari bentuk nipelnya, putingnya, ada juga beberapa kondisi yang nipelnya dia masuk ke dalam, inverted. Nah itu juga menyulitkan untuk menyusui atau menyapih apabila mempunyai bayi, ya itu juga bisa kita perbaiki. Jadi yang inverted itu bisa kita keluarkan, bisa kita bentuk seperti mendekati normal, memudahkan fungsi menyapih. Kemudian juga ada bentuk payudara sendiri yang turun, ya biasanya seiring dengan umur, apalagi kalau volumenya besar, ya. Jadi karena efek gravitasi, karena efek penuaan, maka payudaranya menurun, kita sebut ptosis, ya. Itu ada grade-nya. Nanti kita tunjukkan sesuai dengan gambar. Jadi selain ptosis di mana payudaranya itu seperti turun, ya, kita juga mengenal ada bentuknya namanya tuberus payudara. Yang terakhir adalah kondisi di mana ada benjolan atau keganasan, ya. Itu juga bisa mempengaruhi dari payudara setiap wanita ataupun pria. Itu yang harus kita amati atau observasi dulu.
Oke, dokter. Penjelasan dokter tadi sudah sedikit banyak memberikan pengetahuan tentang kondisi anomali dari payudara baik laki-laki maupun perempuan. Nah, dari situ timbul berbagai macam treatment yang akan diberikan dokter spesialis bedah plastik nih mengenai treatment breast surgery tadi. Kalau ditanya dok, paling banyak apa sih yang dikeluhkan pasien mengenai dengan payudara? Apakah memperbesar, memperkecil, atau lain-lain yang dokter temui sebagai dokter bedah plastik? Jadi memang setiap kondisi setiap pasien berbeda ya. Iya, tentunya nanti kita akan observasi pada saat konsultasi. Oh, iya. Jadi kebutuhan apa yang diperlukan oleh setiap pasien dan juga keinginannya seperti apa. Gitu. Jadi setelah kita diskusi nanti akan ketemu seperti apa. Karena bukan hanya urusan membesarkan ya kalau augmentasi mame, tapi juga kita lihat proporsi dari bentuk tubuh ya. Termasuk bentuk dada, kemudian tinggi badan, ya, terus kemudian berat badan juga, itu mempengaruhi nanti hasil dari pengerjaan operasi tersebut. Ya, gitu ya. Jadi nggak cuma besar aja, tapi kita lihat proporsionalnya dan kemudian fungsionalnya. Ya. Kadang-kadang kalau besar juga akan menjadi berat. Nah, berat itu nanti akan mengganggu leher, tulang punggung, ya, jadi cepat nyeri nanti ya, cepat capek, atau kalau misalnya punya kelainan tulang punggung seperti skoliosis ya atau yang lain-lain itu bisa memperberat kondisinya. Ya, jadi itu hal-hal yang mesti kita perhatikan pada saat konsultasi dan pada saat kita memberikan rekomendasi operasi. Oke dokter, ini berdasarkan yang kita lihat di berbagai media dokter, ya tindakan-tindakan apa dokter yang diberikan dokter bedah plastik nih berdasarkan kasus-kasus tertentu? Apakah beda? Misalkan untuk memperbesar tindakannya apa, memperkecil tindakannya apa, atau merapikan atau mengkonstruksi balik tindakannya apa, dokter? Mungkin pemirsa kita podcast di sana mau tahu nih, dokter. Jadi untuk operasi payudara sendiri kita bisa menambah volume dengan memakai implan. Implan silikon medis. Ya. Bentuk-bentuk implannya pun ada banyak ya. Dari zaman dulu sampai sekarang juga berkembang terus sampai sekarang yang modern. Jadi ada juga yang bentuknya seperti kantung silikon ya isinya cairan salin. Itu udah dari dulu ya dipakai itu dan masih dipakai sampai sekarang. Tergantung dari kebutuhannya. Kemudian juga ada yang isinya seperti gel, silikon gel. Kita sebutnya gummy bear. Gummy bear itu seperti kayak permen beruang anak-anak tuh yang dipencet dia nggak berubah bentuknya. Oh iya dok. Iya. Dia tetap. Nah itu kalaupun ada apa-apa bentuknya tidak akan berubah, tidak akan keluar, tidak akan bocor. Jadi bentuknya seperti itu, permanen, gitu ya. Kemudian ada tindakan kita melakukan fat graft, ya, grafting lemak. Ya. Tapi nggak semua orang bisa di grafting lemak karena kita perlu lemak dari tubuh sendiri. Kalau misalnya kurus, ya, kalau langsing itu kan sulit ya menambah volume untuk lemak yang bisa kita transfer ke payudara. Gitu. Jadi itu cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menambah volume dari payudara. Iya dokter. Saya tertarik nih dokter bahasan tentang implan payudara. Iya. Ada dia gel, ada dia silikon. Nah, pada saat konsul nih dengan dokter spesialis bedah plastik khususnya dokter nih, pasiennya datang apakah seperti tadi dokter jelaskan bahwa pada pemberian treatment kita harus lihat dulu tinggi badan, berat badan, lebar dari lapang dada pasien. Kalau pasiennya minta aneh-aneh dokter, saya mau seperti ini, biasa seperti itu ya kan dokter. Dia udah persiapin nih gambar-gambar atau apa, saya seperti ini dokter. Dokter langsung bagaimana nih memberikan edukasi terhadap pasien? Tentunya sebelumnya kita harus berikan informasi yang lengkap, yang jelas dan benar. Ya. Termasuk resiko-resikonya yang akan terjadi apabila kita memaksakan tindakan yang misalnya tidak dianjurkan ya. Seperti tadi volumenya besar misalnya. Nah itu kan ada resiko-resikonya. Ada resiko-resiko yang pertama mungkin ada gangguan di tulang belakang. Seperti tadi disebutkan leher, tulang belakang. Terus memperberat kondisi dari kelainan dari tulang belakangnya seperti skoliosis ya. Ada juga kemungkinan dari kulitnya yang tergang terlalu kuat bisa menimbulkan kematian kulit. Itu bisa juga. Itu ada risiko-risikonya, termasuk perdarahannya karena kalau semakin besar kantong payudara yang kita buat, maka perdarahannya akan semakin banyak. Kita juga berisiko juga. Nah, hal-hal itu yang harus kita tanamkan, kita jelaskan ke pasien sejelas-jelasnya. Sehingga tahu apa risiko yang akan
peroleh setelah operasi dan juga harus menandatangani informed consent. Begitu ya dokter. Menandatangani bahwa sudah dijelaskan dan saya setuju dengan tindakan tersebut. Gitu. Berarti harus disesuaikan dengan kondisi fisik si pasien dan juga kondisi medisnya ya dokter. Betul. Sehingga tindakan sesuai dengan yang diharapkan. Karena setiap tindakan ada risikonya. Ya. Iya, apalagi kalau tidak sesuai dengan rekomendasinya, yaitu juga harus tahu pasien risiko-risiko yang akan didapat setelah operasi. Iya dokter. Kalau kita memasangnya di bawah payudara atau kita sebutnya inframamari ya, inframamari. Jadi kita ambil dari bawah sini. Kalau bisa kelihatan ada itunya, panahnya kelihatan ya. Kita ambil dari bawah sini, itu akan di bawah kelenjar sehingga tidak mengganggu dari saluran payudara. Saluran ASI-nya tidak terganggu. Jadi ini bisa menyusui pada saat setelah pemasangan implan payudara.